ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kau tuntun hidup kami Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Setiap hari kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah harta yang paling berharga. Memilih Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini kami beri waktu kami, hati kami Tuhan, untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kekasih dalam nama Tuhan, berjumpa kembali dalam intim dengan Allah. Kamis 14 Maret 2024. Tema kita hari ini, Kristus tujuan iman kita. Bacaan diambil pada kitab Efesus pasal 1 ayat 22 dan Efesus 4 ayat 15. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus,
dan Dia yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudaraku, kalau kita ingin mengetahui secara utuh makna ayat di atas, maka kita harus membaca ayat-ayat sebelumnya sehingga kita akan mengerti mengapa Paulus berdoa minta pengertian tentang kemuliaan Kristus. Secara eksplisit dan implisit, Alkitab mengisahkan bahwa kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga menandai kehebatan kuasanya dalam mengalahkan maut sehingga bertekuk lutut dan takluk di bawah kakinya. Dampak dari itu sampai sekarang Kristus menjadi tujuan iman kita. Secara garis besar, melalui ayat-ayat firman Tuhan tersebut, Rasul Paulus menyatakan ragam perkara sebagai berikut. Pertama, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dalam Efesus 1 ayat 15 dan 16. Di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa setelah ia sangat bersyukur kepada Tuhan karena ia mendengar tentang iman mereka yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, yaitu iman jemaat semua orang percaya di Efesus pada zaman itu. Juga ketika ia mendengar tentang kasih mereka terhadap semua orang kudus. Yang kedua, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu di Efesus 1 ayat 17. Dalam doanya, sebagaimana diungkapkannya, ia meminta kepada Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia yang bertahta di kerajaan surga, supaya apa? Supaya ia berkenan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar kepada mereka. Yang ketiga, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Efesus 1 ayat 18. Dalam doanya, Rasul Paulus juga memohon kepada Tuhan supaya ia berkenan menjadikan mata hati mereka menjadi terang. Ia memohon kepadanya agar mereka kemudian mengerti segala pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, bahwasanya betapa dahsyat dan kayaknya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi mereka semua, yaitu orang-orang kudus di Efesus. Poin yang keempat, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itu ada di Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Lebih lanjut, Rasul Paulus menyatakan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa kedahsyatan kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu kuasa yang berkuasa membangkitkan Dia dari antara orang mati, kemudian mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa di kerajaan sorga. Yang kelima, Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Efesus 1 ayat 21. Di sini melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa kuasanya jauh lebih dahsyat daripada kekuasaan, dari kerajaan dan segala nama yang dapat disebut baik di bumi maupun di surga. Bahwa Dia tidak hanya berkuasa di dunia saja, melainkan juga di surga, di dunia yang akan datang. Poin yang keenam, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Secara tersurat dan tersirat,
Alkitab mencatat dan mengungkapkan bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus Kristus Tuhan kita. Benar, segala sesuatu, bukan beberapa atau sebagian, tetapi segalanya, semuanya sudah bertekuk lutut di bawah kakinya. Bahwasanya dia kemudian telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bahwa jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Saudara, dalam perkataan lain, Allah Bapa, dia meletakkan segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di surga di bawah kakinya. Kemudian Allah Bapa menjadikannya menjadi kepala dari segala yang ada. Hal demikian merupakan suatu pemberian kepada Kristus sebagai penguasa tunggal di kerajaannya sepanjang masa. Bahwasanya kepada Yesus dipercayakan segala kuasa, yakni agar ia kemudian menyelesaikan segala perkara kerajaan ilahi yang dipimpinnya, sehingga dengan demikian semua pemerintahan, penguasa, kerajaan, dan semuanya tunduk dan takluk di bawah kakinya, sebab dialah satu-satunya penguasa tunggal dalam kerajaan abadi dari kekal sampai Maranatha. Refleksi, kemudian daripada itu, lantas bagaimanakah sebenarnya sikap kita sesudah membaca, mempelajari, merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Apakah kita sudah percaya bahwa kebangkitannya dari antara orang mati pada hari ketiga menandai kehebatan kuasanya dalam mengalahkan maut dan bertekuk lutut dan takluk di bawah kakinya, sehingga segala makhluk di bumi dan di surga setia beribadah, bersujud, menyembah, memuji dan memuliakan namanya? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Kristus adalah tujuan iman kami, bahwa Tuhan adalah yang berkuasa atas segalanya, baik di bumi dan di surga. Kami tidak salah untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus yang luar biasa. Terima kasih, biar renungan pada hari ini semakin membuat kami semakin lebih mengenal Tuhan. Jauh lebih itu, Tuhan menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bersama Allah kami berhasil, bersama Allah kami beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.